Baiklah, saya Aulia Putri Andini. Di sini yang pertama yang kita bahas ialah definisi biaya. Biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Pendapat lain mengatakan definisi biaya adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan, untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakannya tersebut. Biaya suatu tindakan merupakan pertimbangan dalam menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Kemudian ada definisi biaya menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Kemudian, menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Selanjutnya ada perbedaan cost atau biaya dan expense atau beban. Perbedaan pertama dilihat dari pengertian. Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang maupun jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang memiliki nilai ekonomis di masa depan. Sedangkan beban merupakan suatu penurunan pada nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Kemudian perbedaannya dilihat pada posisi pada laporan keuangan. Untuk biaya pada laporan keuangan biasanya terdapat pada saat melakukan penyusunan neraca, biasanya juga memiliki wujud yang belum dapat digunakan atau juga tidak dapat diprediksi, sehingga pada biaya ini dianggap sebagai aktiva. Untuk beban muncul pada penyusunan laporan laba rugi. Beban akan muncul berupa pengeluaran yang digunakan dan tidak akan memberikan manfaat di masa mendatang yang memiliki periode tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian, perbedaan dilihat dari periode akuntansi. Biaya memiliki periode yang lebih lama atau lebih dari 1 tahun dan dianggap sebagai bagian dari pengeluaran modal. Sedangkan beban memiliki periode yang tidak lebih dari 1 tahun dan biasanya dianggap sebagai pengeluaran pendapatan yang dapat memberikan manfaat dalam periode berjalan. Untuk perbedaan terakhir dilihat dari manfaat yang didapatkan. Dari segi manfaat yang bisa kamu dapatkan tentu berbeda. Untuk manfaat dari biaya yang bisa kamu dapatkan adalah pendapatan. Untuk beban, manfaat yang bisa didapatkan yaitu penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah objek biaya. Objek biaya atau cost object merupakan suatu item atau aktivitas dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Produk, produksi, departemen, divisi, dan lain-lainnya merupakan beberapa aktivitas yang bisa dijadikan sebagai objek biaya. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela, objek biaya adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya adalah produk, produksi, departemen, divisi, batch dari unit-unit sejenis, lini produk, kontrak, pesanan pelanggan, proyek, proses, dan tujuan strategi. Objek biaya dapat digunakan untuk pengukuran biaya tergantung kepada kemampuan menelusuri biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dilakukan agar dapat membedakan biaya langsung dan tidak langsung dalam menentukan seberapa objektif biaya tersebut yang dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya ialah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya produksi. Biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terdiri atas 3, yang pertama ialah biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Contohnya ialah kain dalam pembuatan pakaian. Yang kedua ialah tenaga kerja langsung.
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya ialah tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian. Yang ketiga ialah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai, terdiri atas bahan tidak langsung atau bahan pembantu atau penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya komersial atau biaya operasi. Dikelompokkan menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen. Contohnya, beban iklan. Yang kedua, beban administrasi. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu, kebijakan, pengarahan, pengawasan, kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contoh, gaji administrasi kantor. Dan yang ketiga, beban keuangan. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan. Contohnya, beban bunga. Materi selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap, contohnya perlengkapan. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah, contohnya penyesuaian jika menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga yaitu biaya semi. Biaya semi adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel, contohnya biaya semi variabel dan biaya semi tetap. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi. Yang pertama yaitu biaya langsung departemen. Biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif yang berbeda. Yang pertama yaitu biaya diferensial. Selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Yang kedua yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Yang ketiga, biaya tersamar adalah biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, biaya nyata adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Yang terakhir, biaya yang dapat dilacak adalah biaya yang dapat dilacak kepada produksi selesai. Yang kedua yaitu biaya tidak relevan. Misalnya biaya masa lalu, contohnya pembelian mesin, atau biaya terbenam, contohnya itu biaya yang tidak dapat kembali. Selanjutnya itu biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Yang pertama, biaya pengeluaran modal. Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva, contohnya pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua itu biaya pengeluaran pendapatan.
Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Materi selanjutnya yaitu tentang format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. 4 komponen dasar yang merupakan bagian penting dalam melakukan pencatatan pada laporan laba rugi perusahaan. Pendapatan revenue, yaitu merupakan suatu pendapatan perusahaan dari hasil penjualan produk yang dibuat. Yang kedua yaitu beban atau expense, merupakan beban yang memiliki semua perhitungan biaya yang diperoleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu keuntungan atau profit, hasil selisih antara pendapatan dengan beban, namun keuntungan harus didapatkan ketika sebuah pendapatan dari hasil penjualan harus melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu kerugian atau loss. Pada tahap akhir komponen laba rugi yaitu kerugian merupakan kebalikan dari keuntungan, sehingga dapat dikatakan hasil pendapatan lebih kecil dari biaya. Poin yang keenam, pola dan karakteristik perilaku biaya. Yang pertama, dari segi pengertian. Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Biaya variabel, biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Biaya semi variabel memiliki elemen biaya tetap namun juga memiliki biaya variabel di dalamnya. Pada penilaian, biaya tetap waktu terkait, biaya variabel volume terkait, semi variabel volume kegiatan. Pada waktu terjadi, biaya tetap biaya yang pasti terlepas dari ada atau tidaknya kegiatan produksi. Variabel biaya yang hanya terjadi ketika unit produksi. Semi variabel tidak terjadi pada terlepas atau tidaknya proses produksi. Biaya satuan, pada biaya tetap merubah harga satuan setiap unit. Pada biaya variabel tetap sama dalam produksi per unit. Pada semi variabel semakin tinggi volume, semakin tinggi juga biaya yang digunakan. Pada perilaku, biaya tetap konstan untuk jangka waktu tertentu. Pada biaya variabel berubah dengan perubahan tingkat output. Dan pada semi variabel berubah berdasarkan kuantitas barang yang diproduksi. Dan untuk kombinasi, biaya tetap terdiri dari biaya overhead produksi, biaya administrasi, dan lain-lain. Pada biaya variabel terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, variabel produksi, dan lain-lain. Pada semi variabel, biaya tetap dan biaya variabel. Untuk contoh dari masing-masing biaya. Pada biaya tetap seperti pensiunan, sewa, gaji, asuransi, pajak, dan lain-lain. Pada biaya variabel, bahan baku, upah, komisi penjualan, dan packaging. Pada biaya semi variabel seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Yang ketujuh, rentang relevan dalam berupa grafik. Grafik yang pertama dapat kita lihat yaitu fixed cost atau biaya tetap, di mana jika Q mengalami kenaikan atau penurunan, maka P yang dikeluarkan adalah tetap. Grafik yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel, di mana jika X mengalami kenaikan, maka P akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Pada grafik yang ketiga yaitu mixed cost atau biaya campuran, di mana biaya ini tergabung antara total biaya tetap dan total biaya variabel. Berikut beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen.
Berikut beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan. Pertama, suatu bagian baru saja didirikan, sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Dua, dilakukannya kegiatan yang tidak rutin, yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan, umpamanya pengaturan kembali peralatan-peralatan pabrik. Tiga, mulai dipakainya mesin baru sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas baru. Kemungkinan pula akibatnya biaya produksi berubah juga dan pola biaya historis tidak cocok lagi untuk estimasi biaya di masa mendatang. Selanjutnya, terjadi perubahan pada metode produksi. Akibatnya kemungkinan pola biaya berubah pula. Dan yang terakhir, terjadi perubahan-perubahan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola biaya. Kedua, metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah sebelumnya memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Misalkan X1, Y1 adalah titik pertama. Sebut saja titik rendah dan X2, Y2 titik kedua sebagai titik tertinggi. Persamaan untuk menentukan kemiringan dan pertolongan secara berturut-turut. V sama dengan perubahan pada biaya per perubahan pada kegiatan, sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, dan F jumlah biaya gabungan dikurang biaya variabel. Atau F sama dengan Y1 dikurang V dikali X1. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas karena metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, titik tinggi dan rendah sering disebut sebagai di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak khas. Jika demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasa terjadi. Dua, jika titik ini bukan di luar garis, pasangan titik lainnya jelas lebih mewakili. Metode diagram pencar. 1. Mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. 2. Data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Dan yang ketiga, membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik-titik tersebut. Titik potong di sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya tetap total. Biaya total dikurang biaya tetap total sama dengan biaya variabel total. Biaya variabel per unit sama dengan biaya variabel total dibagi tingkat kegiatan dari biaya total yang telah dipilih. Metode korelasi, metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep distatik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y dan variabel X. Estimasi biaya merupakan pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biayanya untuk tujuan memprediksi biaya estimasi. Selanjutnya, yaitu pertama, estimasi biaya membantu memprediksi biaya yang di masa akan datang dengan menggunakan penggerak biaya berdasarkan aktivitas, volume, struktur, dan pelaksanaan yang didefinisikan sebelumnya. Kedua, estimasi biaya membantu mengidentifikasikan penggerak biaya utama untuk suatu objek biaya dan penggerak biaya tersebut yang paling berguna dalam memprediksi biaya. 6. Tahapan estimasi biaya. Berikut tahapannya. Pertama, mendefinisikan objek biaya, menentukan penggerak, mengumpulkan data, dan membuat grafik, memilih menggunakan metode, dan menilai keakuratan estimasi. Ada namanya metode estimasi biaya. Pertama, metode tinggi rendah yang merupakan paling tidak akurat tetapi paling mudah diaplikasikan. Lalu yang kedua, metode analisis regenerasi merupakan metode yang paling akurat dan mahal, membutuhkan lebih banyak waktu, pengumpulan data, dan keahlian. Contoh soal, biaya estimasi biaya Jadi jiwa memanggang sejenis roti tawar jumbo sebagai menu utamanya. Biaya rata-rata untuk memanggang roti tersebut adalah sebesar $55 untuk 500 buah roti dan sebesar $50 untuk 6 roti. Jika fungsi total biaya untuk roti tersebut bersifat linear, berapakah biaya rata-rata untuk memanggang 560 buah roti? Dan ini berikut jawabannya. Terlihat pada tabel, yaitu jumlah unit, biaya rata-rata, dan juga total. Lalu untuk rumusnya,
B sama dengan 300 dikurang 275 per 600 dikurang 500, mendapatkan hasil 25 unit. Lalu ada 275 dikurang 0,25 dikali 500, mendapatkan hasil $150. Atau 300 dikurang 0,25 dikali 600, tetap mendapatkan hasil $150. Sehingga A ditambah BX, 150 ditambah $0,25 dikali 560, mendapatkan hasil biaya rata-rata yaitu $0,50.